Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Arifah Kartika Dewi dengan NIM 202304300050. Saya akan membacakan laporan tentang observasi Depo Kota Gede. Jadi, pada daftar isi akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, latar belakang. Ketiga, tujuan observasi. Yang keempat, pokok permasalahan. Yang kelima, solusi dari permasalahan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dan untuk Al-Quran dan Hadis yang digunakan adalah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 dan hadis riwayat Muslim. Hal-hal yang melatar belakangi adanya observasi di Depo Kota Gede ini adalah karena saat ini sampah menjadi sorotan penting yang permasalahannya mempunyai dampak negatif yang cukup serius. Jadi setiap harinya jumlah sampah khususnya yang ada di Yogyakarta terus meningkat. Berdasarkan data terdapat kurang lebihnya sampah itu ada 700 ton yang dikeluarkan oleh rumah tangga dan industri, baik itu industri besar maupun industri kecil, dan mayoritas sampah tersebut merupakan sampah mikroplastik atau sampah non-organik. Dengan adanya observasi mengenai sampah secara langsung di Depo Kota Gede inilah tersimpulkan beberapa permasalahan dan solusi dalam mengurangi limbah plastik masyarakat. Observasi yang dilakukan berfokus pada permasalahan yang ada di Depo Kota Gede dan sekitarnya yang mempunyai dampak untuk sektor publik. Tujuan adanya observasi ini adalah untuk menyusun beberapa strategi yang ditujukan untuk mengurangi jumlah sampah plastik dan non-plastik yang meledak di sekitar Depo Kota Gede dan TPS lainnya yang ada di Yogyakarta. Selain dengan pengurangan jumlah sampah, perlu adanya pencegahan yang tujuannya adalah mencegah meledaknya populasi sampah dalam skala kecil maupun besar. Dalam observasi dan wawancara pada tempat, maka muncul beberapa kesimpulan yang menjadi tujuan utama dalam pencegahan dan pengurangan jumlah sampah yang ada di Yogyakarta. Pada pokok permasalahan, secara garis besarnya, Depo Kota Baru di Yogyakarta menghadapi permasalahan utama yaitu kurangnya lahan, sehingga sampah-sampah yang ada di depo tersebut meledak sampai pada jalan umum. Jadi pada jalan itu sekitar 1/3 jalanan itu tertutupi oleh sampah yang ada di sekitar Depo Kota Gede. Nah, tantangan lainnya sebenarnya bukan hanya ada di Depo Kota Baru saja, tapi pada TPS maupun tempat lainnya juga mengalami hal yang sama. Di antaranya adalah yang pertama adalah volume sampah yang semakin meningkat setiap harinya. Yang kedua adalah resistensi dari masyarakat yang kurang memahami manfaat depo dan TPS. Dan yang ketiga adalah kurangnya penanganan untuk peleburan dan pembinasaan sampah. Solusi dari permasalahan yang secara umum itu adalah dengan penerapan sistem 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Yang pertama adalah mengurangi. Kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari banyaknya sampah di lingkungan. Yang kedua adalah menggunakan kembali. Ini mendorong penggunaan tas belanja yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi sampah plastik atau sampah non-organik. Mendaur ulang. Mendirikan titik daur ulang di berbagai lokasi strategis untuk mempermudahkan akses masyarakat untuk mendaur ulang sampah. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat tentang pengolahan sampah. Yang pertama ini dengan mengadakan workshop. Ini mengajarkan cara pemisahan sampah yang benar agar masyarakat lebih memahami pentingnya pengolahan sampah. Masyarakat diberikan sosialisasi untuk memilah dan membedakan antara sampah organik dan sampah non-organik. Yang kedua adalah kampanye media sosial. Ini dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengolahan sampah yang baik melalui platform digital atau media sosial yang banyak digunakan masyarakat luas. Untuk solusi dari permasalahan umum yang ketiga adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang pertama ini dengan menggunakan program CSR. Ini dapat berkontribusi dalam pengolahan sampah melalui program tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah inovasi teknologi dengan menggunakan teknologi
dalam rangka mencapai pengolahan sampah yang lebih efisien dan efektif. Contohnya adalah dengan aplikasi lapor sampah. Untuk yang ketiga adalah pelatihan daur ulang. Ini menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat tentang cara mendaur ulang limbah sampah dengan efisien dan kreatif. Untuk solusi dari permasalahan yang secara khusus, Depo Kota Gede memiliki beberapa solusi yang akan ditawarkan adalah yang pertama adalah untuk permasalahan lahan yang kurang luas sehingga sampah turun ke jalanan bisa dengan menerapkan kebijakan baru berupa pembatasan jumlah sampah setiap harinya. Untuk solusi dari permasalahan yang kedua, yaitu dengan menggunakan teknologi mesin pencacah dan pembakar sampah yang ramah lingkungan. Ini diperlukan untuk skala besar sampah sehingga sampah yang ada di depo maupun TPS mencapai 0%. Terdapat beberapa terobosan dan solusi lainnya seperti yang tertera pada gambar. Yang pertama ini adalah gambar kantong non-plastik yang berbahan dasar singkong. Jadi singkong ini merupakan bahan organik sehingga untuk penggunaan kantong ini mudah terurai. Poin penting lainnya adalah kantong berbahan dasar singkong ini bisa digunakan berulang kali. Terobosan yang kedua yaitu menggunakan alat untuk mencacah sekaligus membakar sampah yang mana alat ini mempunyai sifat ramah lingkungan sehingga tidak menyebabkan pencemaran maupun polusi udara. Dengan adanya penggunaan alat ini dengan skala yang besar dapat mengurangi sampah secara signifikan. Dan untuk yang pada gambar ketiga ini sudah dijelaskan pada solusi awal. Kesimpulannya adalah sampah kini menjadi permasalahan yang cukup serius. Jumlahnya yang semakin banyak membuat beberapa daerah menjadi titik rawan sampah. Secara garis besar, permasalahan yang ada adalah dari masyarakat itu sendiri yang memiliki tingkat konsumtivitas terhadap sampah plastik yang sekali pakai yang tinggi dan kurangnya kesadaran diri dari masyarakat untuk mengurangi sampah anorganik. Beberapa solusi untuk mengurangi sampah ini diantaranya adalah pembuatan alat untuk mencacah dan bakar sampah menjadi alternatif mengganti sampah plastik dengan kantong yang terbuat dari bahan organik. Sekarang kami berada di depo sampah yang berada di Kota Baru. Depo sampah ini adalah salah satu titik pembuangan sampah akhir yang selanjutnya akan diangkut menuju tempat pengelolaan sampah. Sampah ini berasal dari sampah rumah tangga dan industri yang ada di Yogyakarta. Dulunya tempat ini bukan depo sampah yang sanggup menampung sampah berskala besar seperti ini, melainkan hanya titik tempat pembuangan sampah dalam skala kecil. Untuk kuota pengangkutan sampah per hari di Yogyakarta yang akan disetorkan ke tempat pembuangan sampah kurang lebih 20 armada truk sampah dengan berat total 100 sampai 200 ton sampah. Kendala dari adanya penumpukan sampah di sini adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan sampah anorganik serta pemilihan sampah antara organik dan anorganik sebelum disetor ke titik pembuangan sampah. Dengan adanya penyediaan mesin pencacah dan pembakaran dengan skala yang lebih besar dapat mempercepat pengolahan sampah sehingga sampah-sampah yang ada di titik depo maupun TPS tidak melebihi kapasitas tempat. Berbicara mengenai tempat, sampah di depo ini melebihi kapasitas tempat itu sendiri. Kurangnya lahan menjadi permasalahannya sehingga sampah yang ada di tempat sampai turun ke jalan sehingga menutupi sekitar sepertiga jalan. Kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengurangi ledakan jumlah sampah yang ada, bukan hanya di depo ini saja, tapi di tempat pembuangan sampah lainnya.